sepintas di klip video tentang desa kami, maka di sini pun nanti kami akan paparkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan keberadaan desa kami, terutama yang menyangkut pembangunan yang di sananya ada gotong royong. Hadirin yang berbahagia, untuk yang pertama profil tentang desa kami tadi sepintas sudah ditontonkan atau dipertontonkan. Namun di sini yang perlu penekanan bahwa desa kami itu 7 dusun, 28 RW dan 109 RT. Itu subhanallah memang maha banyak lah untuk di Kabupaten Bandung. Namun untuk itu dengan kerjasama yang baik, terutama dari Pak Kades, kemudian kami para lembaga desa yang ada, kemudian juga kami senantiasa dalam program untuk melaksanakan aturan-aturan pemerintah atau dasar-dasar hukum yang ditetapkan termasuk kegiatan ini. Kami berpegang pada adanya Perdes kami nomor 13 tahun 2020 itu tentang adanya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di Desa Tarumajaya. Hadirin yang berbahagia, nah inilah susunan kepengurusan untuk tim lomba BBGR ini yang SK kepala desanya tertera nomor sekian tahun sekian, itu tentang SK-nya. Untuk selanjutnya, baiklah kita yang pertama di bidang kemasyarakatan. Apa sih yang telah Tarumajaya kerjakan di bidang kemasyarakatan? Kami di sini yang pertama gotong royong itu biasanya timbul di warga masyarakat dan memang itu sudah menjadi kearifan lokal dari dulu, yaitu tentang siskamling, bahasa orangnya arona. Nah siskamling ini menjadi istilahnya program di tiap RW dan yang alhamdulillah timbul gotong royong dari siskamling itu apa? Itu nah di sini yang menjadi kebanggaan kami tersendiri itu mereka mendirikan pos kamling itu dengan swadaya multi masyarakat, sehingga mereka di tiap-tiap RW itu siskamling itu didirikan dan bisa dilihat di sepintas jalan gambar itu adalah tempat mereka melaksanakan siskamling. Kemudian peran Dimas membimbing siskamling tersebut, kemudian juga aparat desa tidak ketinggalan untuk bersama-sama membimbing. Kemudian ini dalam bidang kemasyarakatan kami ada penyelesaian sengketa secara berjenjang. Jadi tidak setiap masalah itu dibawa ke desa. Tidak setiap masalah dibawa ke desa. Jadi sedikit-sedikit Pak Kades, sedikit Pak Kades, ini kami tidak selesaikan dulu di RW. Kalau bisa di RW tidak bisa baru di tingkat dusun. Di tingkat dusun tidak bisa baru kami rembuk di desa dengan dasar musyawarah untuk mufakat sampai menghasilkan berita acara ini sebagai contoh aja. Yang selanjutnya kami pun dalam masalah informasi masalah hukum kepada masyarakat tentang kadarkum, tentang sosialisasi perdes yang kami terbitkan itu apa saja. Kemudian juga pelaksanaan penyuluhan wajib pajak supaya mereka itu warga itu benar-benar sadar akan kewajibannya membayar pajak. Dan ada semangat gotong royong masyarakat Desa Tarumajaya ini dalam berbagai bidang. Salah satunya contoh tadi ketika ada musibah atau ketika ada kecelakaan atau apa, kami senantiasa melaksanakannya dengan bergotong royong. Untuk selanjutnya dalam bidang kemasyarakatan kami punya inovasi. Ini ada yang disebut dengan Dewa Baras, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Ini diberikan keterangan untuk para Linmas, kemudian para lembaga sampai RW dan RT itu untuk menyadari tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Kemudian ada Tarumajaya Rescue, itu yang siap tanggap ketika hujan besar terjadi, ketika ada longsor atau apa, ada banjir. Ini adalah yang mengkoordinir, itu Tarumajaya Rescue. Kemudian ada sekolah desa, ini sejak 2014 ini sudah eksis. Ini menyediakan sentuh anak-anak putus sekolah, diajak mereka di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya ada Taruna Dusun, ini Karang Taruna yang juga tadi bergandengan dengan sekolah desa tersebut. Kemudian ada juga Pandawa. Nah ini pelayanan desa di tengah warga. Maksudnya apa? Tiap hari Rabu kami menyempatkan para lembaga yang sempat, yang ada kader datang ke satu dusun misalnya. Oh jadwal ini dusun ini, kebetulan ada kegiatan apa di sana. Nah siapa yang warga dusun tersebut perlu pelayanan desa, maka pada saat itulah ditampung oleh lembaga yang ada, baik dari MUI siapa, dari ini siapa yang kebetulan sempat ada, dan dari PKS siapa. Kemudian nanti berkas tersebut dibawa ke desa, baru dieksekusi oleh perangkat desa. Itu memudahkan atau memperlancar, membantu warga untuk pengurusan masalah
de jure terutama persuratan-persuratan yang ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Untuk selanjutnya kita beralih ke bidang ekonomi. Bidang ekonomi tentunya kami mempunyai badan usaha milik desa atau BUMDes, yang desa kami itu diberi nama BUMDes Wahyang, ya, BUMDes Wahyang. Kemudian kegiatan BUMDes ini usahanya di bidang apa saja. Nah, kami di sini di bidang unit usaha BUMDes yang kami jalankan di Desa Tarumajaya itu beberapa unit usaha yang bisa dilihat di waktu 4 menit aja Pak. Di tampilan, kemudian juga ada unit usaha yang lain, kemudian ada UMKM, ada kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, dan semuanya itu baik UMKM, terutama UMKM ini yang semuanya terfokus di BUMDes, terstruktur, terkonsentrasi di BUMDes dan berbasis masyarakat. Nah, itu untuk bidang ekonomi, sehingga alhamdulillah keuangan dari BUMDes PAD-nya itu dari waktu ke waktu baik penghasilan atau PAD-nya ada peningkatan seperti yang tanpa di monitor. Selanjutnya inovasi di BUMDes ini di bidang ekonomi ini kami punya tawadu, ya, kami punya tawadu itu tabungan wajib 2000. Itu BUMDes yang mengelola, maksudnya untuk apa? Salah satunya itu meskipun kami kecil, dimulai dari hal kecil itu adalah untuk membendung adanya serangan-serangan dari bank emok yang memang itu harus jadi atau harus kita pikirkan bersama. Salah satunya ini. Kemudian ada di bidang wisata, kemudian juga yang ada di bidang kerjasama budidaya masyarakat, bergotong royong bersama, penanaman bibit alpukat yang bekerja sama dengan DKM, nanti bisa dijelaskan bagaimana, kemudian kerjasama Pentahelix dengan berbagai lembaga, nanti dari BUMDes bisa menjelaskan bagaimana. Kemudian yang selanjutnya dari bidang sosial budaya dan agama, itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang pelayanan kesehatan, juga di bidang kebudayaan, serta di bidang di bidang olahraga, kemudian di bidang keagamaan. Gotong royong yang timbul di sini pembangunan lapang olahraga, kemudian pengadaan posyandu secara gotong royong atau secara swadaya masyarakat, kemudian juga ada inovasi kami di bidang kesehatan ini, yaitu ada yang disebut dengan kader gitu ya, kader pengecekan kesehatan oleh kader atau yang disebut posyandu cekatan cek kesehatan. Jadi 28 posyandu kami itu diberi alat kesehatan, kemudian dilatih, dididik oleh puskesmas, oleh dokter puskesmas, kemudian mereka bisa cek gula darah, cek kolesterol. Itu yang kami laksanakan sampai sekarang. Kemudian dalam bidang agamanya gemari atau gerakan maghrib mengaji. Nah, dari sekian kegiatan-kegiatan yang ada di desa kami, kemudian yang sudah kami lakukan laksanakan sampai sekarang, di bidang lingkungan juga kami tidak ketinggalan pembangunan yang sudah dilaksanakan, baik itu melalui kerjasama jalan tembus, terutama ini jalan tembus Pangalengan Kertasari, jalan tembus RW 5, RW 25, jalan tembus RW 12, RW 24. Itu semuanya dikerjakan secara swadaya murni masyarakat dan gotong royong, yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, yaitu untuk memperkecil biaya produksi pertanian. Kemudian yang terakhir dari kami, dari sekian pembangunan yang dilaksanakan oleh kami itu, kami punya inovasi unggulan. Yang pertama PLX, Pak, Ibu, mungkin masih terngiang dengan PLX. Kemudian yang kedua, kami bangga mempunyai Bukit Paisan. Kenapa? Keberadaan Bukit Paisan diawali dengan gotong royong masyarakat melaksanakan atau bercita-cita membuat taman wisata Bukit Paisan, sehingga Bapak Bupati saat itu tertarik untuk segera datang ke sana, ya, kemudian berfoto di sana dan melihat memang itu masyarakat yang meriakan secara gotong royong. Bupati aja sudah ke sana, Bapak Ibu kami tunggu diri cek. Untuk selanjutnya, kemudian yang terakhir, jalan tembus ini memang prioritas kami di bidang gotong royong itu, karena masyarakat selain harta, hati, tenaga, tenaga subuh. Jadi di samping dia tenaganya, tanahnya pun mereka kembangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang salah itu datangnya dari